MUI. Di saat Mama Gufron bilang makoli-makoli ini itulah, mereka kepanasan, ya kan? Harus klarifikasi, minta maaf, apa segala macam. Tapi dikala Habib-Habib ini ceramah khurafat dan mengatakan yang bisa menurunkan rantai kapal atau apalah, yang cuman 70 kali mi'raj, entah itu ambil nasi bungkus atau apa, saya nggak tahu ya. Terus ada lagi yang mengatakan manrobuka cuma cukup dengan Abdullah Ba'alawi, itu kan lebih parah sebetulnya. Tapi kenapa dari MUI tidak ada teguran dan tidak klarifikasi dari pernyataan dari ceramah dari para Habib-Habib ini? Coba. Mereka lupa tentang sejarah bahwa kiai-kiai kita itu sayang nang Habib. Tapi sekarang apa yang kita alami? Kiai-kiai kita itu dihabisi, dihina, dicaci, luar biasa. Artinya mereka tidak tahu cara berterima kasih kepada kiai-kiai Nusantara. Kembali tadi, terus pertanyaannya yang mengopo ya apa ini? Mereka itu apa sih manfaatnya di Indonesia? Nggak ada. Benalu. Jawabannya tidak ada, benalu. Saya jawab, merugikan Nusantara. Merugikan Nusantara. Lebih baik diam, tidak usah bicara. Jadilah imigran yang baik. Hargai negara ini, hargai putra-putra Nusantara, hargai warga Nusantara ini. Ada dua pertanyaan dari saya. Satu, apa sih manfaatnya para Habib ini di Indonesia ini? Memberikan manfaat apa untuk masyarakat Indonesia ini? Kalau ilmu sih saya pikir di bawah rata-rata. Ulama kita lebih dari itu. Itu yang pertama. Apa manfaatnya mereka di sini dan memberikan manfaat apa untuk masyarakat Indonesia ini? Yang kedua yang saya pertanyakan terkait MUI. Di saat Mama Gufron bilang makoli-makoli ini itulah, mereka kepanasan, ya kan? Harus klarifikasi, minta maaf, apa segala macam. Tapi dikala Habib-Habib ini ceramah khurafat dan mengatakan yang bisa menurunkan rantai kapal atau apalah, yang cuman 70 kali mi'raj, entah itu ambil nasi bungkus atau apa, saya nggak tahu ya. Terus ada lagi yang mengatakan manrobuka cuma cukup dengan Abdullah Ba'alawi, itu kan lebih parah sebetulnya. Tapi kenapa dari MUI tidak ada teguran dan tidak klarifikasi dari pernyataan dari ceramah dari para Habib-Habib ini? Coba mohon penjelasannya. Nggih, matur nuwun, pertanyaan yang sangat menggelitik ini. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa untungnya? Apa untungnya Habib Indonesia ini? Ketika kita tanya apa untungnya, saya ingat sejarah awal Ba'alawi ke Nusantara. Ba'alawi ini hadir di era tahun 1800, abad 18. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Yang pertama kali mencari kehidupan, gelek bayaran. Siapa yang membayar? Ya siapa yang membawa. Ba'alawi ke Nusantara ini dibawa Belanda. Yang bayar tentunya Belanda. Sampai di semacam ditetapkan sebagai pegawai Belanda ini. Jadi mereka itu dalam rangka hadir ke Nusantara itu untuk memprovokasi masyarakat sehingga fatwa ulama Nusantara ini tidak laku. Ketika ulama Nusantara ini dijajah Belanda, kiai-kiai kita ini menyatakan bahwa jihad melawan Belanda adalah kewajiban umat Islam. Apa yang dilakukan oleh para Habib? Bahwa fatwa itu tidak sah, bahwa menyerang Belanda adalah dosa. Oh, ya tentu saja mereka dibayar oleh Belanda. Bahkan dulu di era Mataram Sultan Agung itu mau dihabisi semuanya, mau dibunuh semuanya karena mengganggu Nusantara. Tapi apa? Mereka luar biasa, pinter dengan kelicikannya. Mereka bersembunyi di ketiak rakyat.
dan memprovokasi rakyat bahwa rajamu adalah anti agama, rajamu anti ulama, rajamu ingin membunuh cucu Rasul, begitu. Jadi sehingga rakyat waktu itu saya nggak ngerti tesis ya, jangan raja iki cucu Rasul, begitu. Sehingga mereka siap menghalangi panglima atau laskar-laskar dari kerajaan. Nah, ketika kerajaan mau ketika berhadapan dengan anak bangsa, akhirnya Mataram tidak melanjutkan membunuh dan menghabisi para habaib waktu itu. Nah, kemudian berjalanlah perjuangan itu dengan tetek bengeknya, dengan perjuangan yang sangat sulit. Di sisi lain menghadapi senjata Belanda yang sudah modern, kita masih bambu runcing, kita pakai apa ketapel, panteng dan segalanya. Ya untung kiai-kiai kita ini kiai-kiai mumpuni, bukan kiai-kiai yang ecek-ecek sing ngaku sedino Isra Mi'raj ping 70 ngono. Jadi kiai kita tidak biasa dawir begitulah. Kiai kita kalau bilang A, kiai kita itu apa ya, medit berbicara. Maksudnya medit berbicara itu ketika berbicara itu kan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga kiai kita nggak bisa kongkon gedabrus koyok mereka yang nggak bisa. Kongkon dawir sing bahasa sak lungguhan sembayang maca khatam telung ping 70 apa ping 1000 kan macam-macam itu. Kebuah bahasa karu-karuan. Kongkon praktek tak sakseni kepingin ro aku. Sing jarine kan mereka yang ada di sini kan wali semua dari Tarim itu. Jare pokok metu rambutnya apa metu jembute itu. Iku udah wali jarine. Enggak wis kate tutupi kan rambut sih lek kene alis, lan kene jenggot. Lek kene jembut lah apa kate ditutupi. Nah, itu kita didoktrin seperti itu kan ya lucu lah ya Allah, ono ae sing model koyo ngene. Sehingga berlanjut di era kemerdekaan. Bung Karno dan para pejuang ini merasa dihambat oleh mereka. Maka Bung Karno penting untuk menjawab keraguan mereka ini cucu Rasul apa bukan. Diutuslah yang namanya Jenderal Ahmad Yani. Coba kok takok nang kene Yai Abbas Buntet karena dia termasuk panglima apa dulu Laskar apa? Hizbullah. Laskar Hizbullah. Abah saya termasuk anak buahnya. Abah saya membawai 60 pasukan, satu kompi. Abah saya waktu dites ditanyain apa betul jenengan veteran, sampai dites untuk merangkai senjata segalanya. Abah saya dulu. Cuma abah saya tidak mau ketika ada negara memberikan apresiasi, abah saya apa ya memberikan sumbangsi apa transport apa mengganteni perjuangan abah saya tidak mau saat itu. Jadi saya lahir dari anak pejuang juga. Nun sewu tanpa bayaran. Saya sudah biasa berjuang tanpa bayaran. Leonok tadi UAS PBI iki hadir iki ono bayarane, dapurane ya. Ngawur berjuang. Pertanyaannya beliau Ibu, apa pentingnya Pahlawi di Indonesia? Lah ini akan mengkerucut. Apa penting apa tidak penting? Oh tadi itu. Sangat tidak penting. Satu, saya jawab nanti kesimpulannya di akhir. Satu, ingin dihabisi karena mengganggu Nusantara di era Sultan Agung. Ini saya ceritakan runtut, akhirnya kok nanti kesimpulannya sudah jelas. Kemudian yang paling akhir di era Bung Karno tadi itu, Jenderal Ahmad Yani disuruh klarifikasi, tanya kepada Yai Abbas Buntet, betul ndak mereka Habib iki Pahlawi iki cucu Rasul? Jawab Yai Abbas, napa? Bukan. Tak baleni mana? Yai Abbas ditanya oleh Jenderal Ahmad Yani, apa betul bahwa Habib Pahlawi ini cucu Rasul? Jawabannya bukan. Dengan tegas. Kemudian ada kiai yang lain masih agak dari sudut kemanusiaan. Ojo anu nih. Mau nih apa sih? Tak oleh wis. Nek zamane era Sultan Agung mau dibunuh, di era Bung Karno mau dideportasi, dipulangkan ke negeri Yaman. Nah, kiai-kiai kita sebagian berpendapat ojo wis dari sisi kemanusiaan, agamane ya Islam pisan. Artinya mereka lupa tentang sejarah bahwa kiai-kiai kita itu sayang nang Habib. Tapi sekarang apa yang kita alami? Kiai-kiai kita itu dihabisi, dihina, dicaci, luar biasa. Artinya mereka tidak
tahu cara berterima kasih kepada kiai-kiai Nusantara. Kembali tadi, terus pertanyaannya yang mang opo ya opo ini? Mereka itu opo sih manfaatnya di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Benalu. Benalu. Jawabannya ndak ada, benalu. Saya jawab, merugikan Nusantara. Merugikan Nusantara. Lebih baik diam, tidak usah bicara. Jadilah imigran yang baik. Hargai negara ini, hargai putra-putra Nusantara, hargai warga Nusantara ini. Nek tidak bisa berbuat baik, lebih baik diam. Itu sudah menjadi ajaran dari leluhur kita. Leluhur Nusantara, kakek buyut kita dari Jawa itu, nek tidak bisa berbuat baik, minimal meneng. Nggak bisa menang mulia. Nek tidak bisa meneng mulia. Pertanyaan